Pada tahun 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet, dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia untuk membentuk negara Republik Indonesia saat itu. Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Begini Bung Hatta, sebenarnya saya ingin negara kita menjadi negara kesatuan, tetapi kita serahkan dulu kepada negara Belanda. Mengapa kita harus percaya pada Belanda, sementara Belanda sudah menjajah negeri kita ini? Lebih baik kita jadikan negara ini sebagai negara komunis. Benar, lebih baik. Hanya ini jalan satu-satunya. Apabila engkau tidak ingin dan tidak setuju, maka aku dan pasukanku yang akan menghancurkan pemerintahan. Dasar bodoh kau, komunis hanya akan menghancurkan negara kita. No, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian sudah mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Suatu hari nanti kita akan buktikan pada kalian bahwa kitalah yang benar. Ayo kita pergi. Ayo, pergi. Amir dan Musso fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hai kalian semua, dengarkan saya. Soekarno Hatta telah mengkhianati bangsa Indonesia. Nah, mereka sudah bersekongkol dengan Belanda. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan oleh Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar, dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebohongan belaka. Hatta seperti itu? Ya, benar. Bagaimana jika kita mendatangi Soekarno Hatta untuk memastikannya? Soekarno Hatta, keluar kalian! Kalian berdua telah membuat kita menderita. Yang sebarkan Musso itu bohong. Itu benar, mereka semua sudah memfitnah kami berdua. Ini bohong. Apa kalian lupa dengan perjuangan kami selama ini? Untuk apa kami mengkhianati negara ini? Tolonglah percaya kepada kami. Bukan kami terlalu mudah terhasut oleh Musso. Bagaimana ini? Semua fitnah Musso sudah menyebar ke semua rakyat. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Akhirnya, pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu, Musso sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basic gerilya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948. Setelah tentara PKI mengumpulkan penduduk setempat, mereka pun berkumpul. Lalu Musso mengumumkan Negara Soviet Komunis Indonesia. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat di perjalanan, mereka pun bertemu dengan pasukan Siliwangi. Dan akhirnya terjadilah perang antara pasukan Siliwangi dan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso mati akibat tertembak, dan Amir tertangkap oleh pasukan Siliwangi. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontakan telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan pasukannya bersyukur atas keberhasilannya dalam merebut kota Madiun tersebut. Setelah Amir Syafuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai. Tetapi, perjalanan pemberontakan PKI di Madiun selesai dan Madiun dapat direbut kembali.